Baiklah, kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham Fire di PT Alpha Energy Investama Tbk. Jadi seperti biasanya kita lihat, nah di sini ada disebutkan direktur utama yaitu Lina, direktur utama Lina. Kemudian ada direktur Pak Teguh Budi Santosa. Jadi alamat kantor mereka di Plaza 5 Pondok Indah Blok D12 Jalan Manggaguna Raya, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi di Jaksel ya untuk alamat kantornya. Kemudian kita lihat, nah ini dalam bentuk rupiah ya. Kita lihat kas dan serta kas. Tahun lalu mereka ada kas kurang lebih 1,5 miliaran. Kemudian tahun ini menjadi 15,9 miliaran. Wah, ini meningkat cukup besar. Nanti kita lihat itu sebenarnya taruh di mana ya. Piutang usaha ada kurang lebih 3 miliaran, kemudian menjadi tidak ada untuk tahun ini. Lalu kita lihat persediaan meningkat dari 31 miliaran menjadi 49 miliaran. Kita lihat jumlah aset lancar dari 64 miliaran menjadi 83 miliaran. Dan ada properti pertambangan berkurang ya, dari 30 miliaran menjadi 29 miliaran. Aset eksplorasi hampir sama dengan tahun lalu. Pokoknya total asetnya itu bertambah dari 364 miliaran menjadi 380 miliaran. Jadi bertambah. Kita lihat dulu hutangnya. Hutangnya itu utang bank jangka pendek menurun ya, cukup bagus. 8,9 miliaran menjadi 6,9 miliaran. Utang usaha. Wah, ini utang usaha meningkat ternyata. Jadi sama aja ya. 34 miliaran menjadi 43 miliaran. Utang lain-lain dari 9 miliaran menjadi 18 miliaran. Meningkat hampir 2 kali lipat ataupun 2 kali lipat. Kita lihat jumlah liabilitas jangka pendek tampaknya meningkat juga dari 131 miliaran menjadi 161 miliaran. Tampaknya meningkat cukup pesat. Kita sebenarnya beberapa kali udah melihat laporan keuangan dari saham Fire ini. Tampaknya mereka agak kesulitan untuk dalam hutangnya ini ya. Kemudian ini ada jumlah liabilitas jangka panjang. Totalnya itu meningkat ya. Totalnya itu meningkat. Ini ada jumlah ekuitas pun menurun dari 214 miliaran menjadi 200-an miliaran saja. Tadi hutangnya 180 miliar, sekarang ekuitasnya 200 miliar saja. Sudah mau mendekat ini ya. Semoga kedepannya ini perusahaan ini bisa lebih baik keuangannya ya. Nanti kita lihat saja. Penjualan neto 168 miliaran berkurang menjadi 100-an miliaran saja. 104 miliaran. Beban pokok penjualan karena penjualan menurun, jadi beban pokok penjualannya pun menurun menjadi 91 miliaran. Pokoknya laba brutonya itu 13 miliaran tahun ini. Jadi agak menurunnya dari tahun lalu. Tahun lalu itu masih mencatatkan sebesar 48 miliaran untuk laba brutonya. Sekarang hanya tersisa 13 miliaran saja. Nah, kemudian kita lihat beban penjualan masih berkurang ya. Berkurang jadi 4 miliaran. Beban usaha lainnya dari 15 miliaran menjadi 1 miliaran. Laba usaha, ini tampaknya mereka sudah melakukan penghematan nih. Beban-beban semua sudah berkurang. Laba usaha tetap 14 miliaran minus, artinya rugi ya. Perusahaan ini masih rugi. Kita lihat laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, rugi 12 miliaran untuk kuartal ketiga ini. Pada tahun lalu itu rugi 13 miliaran, jadi agak membaik lah kalau mau dibilang. Tapi nanti kita lihat dulu, karena peningkatan liabilitas itu hampir sama saja ya. Kemudian kita lihat penerimaan kas dari pelanggan. Ini aktivitas operasional. Aktivitas operasional dulu dapat 180 miliaran dari pelanggan nih. Sekarang menjadi 100 miliar saja. Kemudian ada pembayaran kas kepada karyawan. Hampir sama ya, tapi meningkat sedikit 0,1 miliaran menjadi 6,5 miliaran. Kita lihat pembayaran bunga. Wah, pembayaran bunga menurun juga dari 3 miliaran menjadi 2,5 miliaran. Pembayaran bunga ini seperti mungkin bunga bank atau gimana gitu ya. Bunga pinjaman gitu. Untuk kas dari aktivitas operasional kurang lebih 19 miliaran. Jadi masih agak lebih baik daripada tahun lalu itu masih minus. Jadi ini sudah agak plus. Itu pun mungkin karena ada sesuatu ya tadi ya. Ini kita lihat dulu penerimaan utang lain-lain dari pihak berelasi berkurang juga 57 miliaran berkurang menjadi 37 miliaran. Penerimaan utang bank 32 miliaran menjadi 15 miliaran. Ini agak berkurang ya. Tapi untuk totalnya itu tahun lalu itu untuk aktivitas pendanaan itu minus 7 miliaran. Artinya rugi minus 7 miliaran anggaplah. Baru tahun ini menjadi minus 5 miliaran.
Sebenarnya kalau mau dibilang itu agak bagus ya kalau menurut kami. Kita lihat yang ini, kita skip. Nah, ini ada nih. Ini ada disebutkan entitas anaknya. Ada PT Adhikara Andalan, ada PT Alfa Daya Energi, PT Properti Nusa Sempingan, tapi ini kepemilikan langsung nih. Kita lihat 99,9499. Wah, ini sama ya dengan tahun lalu, jadi gak ada perubahan nih. Ada yang kepemilikan tidak langsung juga. Ini kita skip. Nah, ini ada disebutkan izin usaha pertambangan. Pemegang izin tadi ada anak usaha ADP, ada BBJ. Nah, ini kalau kita lihat tampaknya ini berakhirnya itu untuk sertifikatnya itu masih agak lama ya. Untuk izinnya itu masih agak lama, paling 2027 gitu. Nah, jadi masih oke lah. Ini ada komisarisnya. Presiden komisaris ada Aris Munandar. Pada tahun lalu ada M. Nurkumari. Tampaknya udah resign atau gimana ya. Sekarang menjadi Pak Aris Munandar. Kemudian ada Presiden Direktur Bu Lina. Sebelumnya dari Direktur menjadi Presiden Direktur. Dan kemudian Pak Aris Munandar dulunya itu sebagai Presiden Direktur naik menjadi Presiden Komisaris. Jadi ini ada kenaikan jabatan nih kalau mau dibilang. Cuma kita lihat ya, mana tahu ini mau pemegang saham juga, nanti kita lihat untuk bagian dari modalnya itu, modal yang disertakan gitu. Karyawan, jumlah keseluruhan karyawan tetap dari perusahaan ini dan entitas anak masing-masing adalah untuk yang 2023-2022 itu kurang lebih 94 orang. Jadi ada dikatakan 94 orang. Tapi 94 orang termasuk perusahaan kecil atau perusahaan besar? Mungkin menengah ya. Ini kita skip. Nah, ini kas dan setara kas. Kas yang di rupiah itu ada 16 jutaan. Dulu ada 64 jutaan, kemudian yang dolar USD itu yang dikasih itu di tangannya ini ya 6,7 jutaan menjadi 6,6 jutaan. USD Singapura dolar 151 jutaan menjadi 51 jutaan, jadi berkurang semua. Yang di Bank Sentral Asia, wah ini meningkat nih dari 383 jutaan menjadi 762 jutaan. Ini dalam bentuk rupiah. Bank Mandiri juga meningkat menjadi 551 jutaan. Bank Pembangunan Kalimantan Timur berkurang. Lembaga Pembiayaan Ekspor berkurang cukup banyak, 235 jutaan menjadi 5 jutaan saja. Bank UOB juga ini kalau kita, wah ini ada penambahan yang cukup besar di Bank Sentral Asia untuk yang USD dolar Amerika Serikat. Dulu 47 jutaan saja, tapi mereka simpan jadi 14 miliaran di Bank Sentral Asia. Nah, mungkin ada hal yang ingin mereka lakukan. Nanti kita lihat apakah ada dijelaskan atau tidak. Bank Mandiri dari 59 juta menjadi 56 jutaan. Kemudian ada Bank UOB 50-an menjadi 48-an. Kita lihat piutang usaha. Piutang usaha kepada PT Ketapang Aya Power. Wah, ini sama nih. Kok bisa sama ya dengan tahun lalu ya? Nah, ada USD dolar Amerika Serikat. Dulu piutangnya masih belum dibayar dari Roxbrick, sekarang udah dibayar. Dulu ada 3,4 miliar, sekarang udah dibayar. Jadi kalau mau dibayar netonya jadi 0 karena cadangan penurunan nilai. Wah, bisa seperti itu ya. Tapi nanti kita lihat saja. Piutang usaha di atas tidak dikenakan bunga katanya. Ini rincian saldo, ada yang belum jatuh tempo. Manajemen berkeyakinan pengisian penurunan nilai jadi kenaikan bunga. Piutang lain-lain pihak ketiga ada Gunung Bara Utama, sama juga nih nilainya. Nah, ini perlu dipertanyakan ya ini ya. Mengapa bisa sama piutangnya? Pada mau dibilang berjarak 9 bulan atau 1 tahun gitu ya. Tapi bisa sama, gak ada penurunan, gak ada pertambahan. Ini perlu diselidiki. Kemudian PT Batua Energi Prima 30 miliaran menjadi 30,7 miliaran. Permata Resources dari 30 miliaran menjadi 29 miliaran. Jadi ini kalau di lapangan keuangan ini kita perlu jeli nih, karena bisa ada yang aneh-aneh atau gimana, jadi kita perlu cari tahu. Persediaan batu bara dari 30 miliaran menjadi 48 miliaran. Solar 530 jutaan menjadi 550 jutaan. Untuk suku cadang
Kita lihat uang muka dan biaya dibayar di muka. Uang muka untuk kontraktor meningkat. Nah, dari 5,9 miliaran menjadi 8,5 miliaran. Karyawan 200-an juta menjadi 13 juta, lain-lain 2,4 miliaran menjadi 167 miliaran. Tampaknya ini semua berimbang lah ya. Aset tetap mereka ada tambah di bangunan dan prasarana. Ada tambah 200-an juta, peralatan dan perabotan kantor 190 juta. Apa ada bangun kantor baru ya? Macam kalau dilihat di sini mereka ada penambahan bangunan, dan ada penambahan peralatan kantor. Tapi nggak bisa dibilang gitu juga karena memang beberapa perusahaan memang semuanya ada, semua ada yang kayak gitu ya. Ya ada akumulasi penyusutan juga dan lain-lain. Properti pertambangan dalam pembangunan, wah ini sama nilainya. Blok AN 54 miliaran, dari dulu sampai sekarang nggak ada berkurang, bertambah semua nggak ada. Tambang berproduksi blok AM, tadi AN sekarang AM. Dan ini ada AW juga, nah AW. Tapi hampir sama ya, hampir sama, itu hanya dari akumulasinya aja, jadi dikurang-kurangi gitu ya. Aset eksplorasi evaluasi, nah ini ada dijelaskan semua. Ini ada ADP, BBJ. Kalau dilihat ada penurunan nilai ya. Kemudian ini utang usaha. Utang usaha kepada Shenhua Hong Kong International Trading Limited ada utang sebesar 19 miliaran. Berkurang dari tahun lalu kurang lebih 20 miliaran. Ada Insan Trading PTI dulu gak ada, sekarang menjadi 7,9 miliaran. PT Aminco Jasa Persada meningkat menjadi 4 miliaran. PT Limoja Anugerah Abadi dulu gak ada, sekarang menjadi 2 miliaran. Tapi rata-rata kalau dibilang agak meningkat ya semuanya. Ini untuk utang usahanya. Ini bahkan dulu gak ada PT Barakumala, gak ada PT Rockbridge. Nah, Rockbridge dulu pun gak ada, jadi sekarang jadi ada utangnya. Jadi totalnya itu dari 34 miliaran tahun lalu sekarang menjadi 40 miliaran untuk tahun ini ya. Untuk dolar mereka ada utang usaha kurang lebih 30 miliaran. Nah, dalam bentuk dolar, kalau yang dalam bentuk rupiah 12 miliaran. Jadi memang kalau mau dibayar ini lebih banyak di dolar ya. Jadi tahun lalu memang kayak gitu, dan presentasinya pun meningkat yang dolar. Ini perpajakan kita skip. Kita lihat di sini ada ternyata Pak Aris Munandani memiliki kepemilikan 36% dari sahamnya. Direktur utama PT Asabri 15%, PT Kencana 0 ya. Agak sedikit, masyarakat 48,42%. Jadi ternyata Pak Aris Munandani cukup hebat ya. Yang bukan cukup hebat, tapi ternyata dia ini pemegang saham 36%. Semoga perusahaan ini bisa menjadi lebih baik ke depannya dengan adanya Pak Aris Munandani sebagai direktur utama ya. Kita lihat, saya bukan direktur utama ya. Tapi di sana dituliskan direktur utama, ya udah oke aja ya. Penjualan neto HMS Benghao AG. Penjualan neto dulu ada 142 miliaran penjualannya, sekarang jadi menghilang. Padahal kalau ada ditambah-tambah seharusnya sudah lebih meningkat untuk penjualan tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau memang ada lagi ya untuk HMS Benghao AG, karena dia yang paling besar kalau di sini ya. Dan ada PT Anggun yang baru ya. Beban pokok penjualan alat dan perlengkapan meningkat menjadi 13 miliaran. Bahan bakar berkurang cukup banyak, 27 miliar menjadi 16 miliaran. Kok bisa ya bahan bakar berkurang ya? Mungkin karena penjualan menurunnya. Jasa penambangan 4 miliaran ya, dari 1 miliar menjadi 4 miliaran. Pokoknya beban pokok penjualannya itu menurun dari 120 miliaran menjadi 90 miliaran. Ini ada rincian beban penjualan, pengapaan, marketing fee, surveyor, semua rata-rata berkurang. Tampaknya melakukan efisiensi besar-besaran. Nah, semoga dengan adanya efisiensi perusahaan ini bisa mencetak keuntungan. Nanti kita lihat saja, kita tunggu saja.
Dari kemarin ada 23 miliaran, beban penjualan menjadi 4 miliaran saja. Beban umum dan administrasi, gaji ini ya pasti tentu harus naik ya. Dari 5,6 miliaran menjadi 5,8 miliaran. Perjalanan dinas sedikit menurun. Tapi ini beberapa ada naik nih untuk asuransi, alat tulis dan perlengkapan kantor, perbaikan dan pemeliharaan. Nah, ini ada naik, sewanya berkurang ya. Beban kantor dan perumahan meningkat dari 900-an juta menjadi 1,2 miliaran. Tapi untuk overall itu menurun dari 23 miliaran menjadi 20 miliaran. Nah, ini rangkuman-rangkuman nih. Nah, ini ada ditampilkan ya untuk yang likuiditasnya. Porsi bunga berapa? Jadi bisa dilihat semua. Kemudian kita lihat resiko suku bunga. Wah, ini udah habis nih. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.